Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kali ini di mata kuliah Mekanika Solid atau Mekanika Benda Padat, dan kita akan membahas tentang tegangan normal akibat lentur. Ini adalah video pertama dari tegangan normal akibat momen lentur. Berikut adalah outline dari presentasi atau kuliah kali ini. Diawali dengan pendahuluan, diikuti dengan penurunan rumus, lalu kasus tegangan lentur murni, berikutnya kasus kombinasi tegangan lentur dan aksial, dan yang terakhir adalah bidang Karen. Untuk bisa mengikuti perkuliahan ini, teman-teman ada prasyaratnya nih, yaitu harus sudah memahami mata kuliah mekanika statika atau statik, lalu juga sudah mengetahui tentang properti penampang seperti momen inersia atau statis momen pada penampang, dan juga telah memahami tegangan normal akibat gaya aksial. Mudah-mudahan bisa memahami perkuliahan ini. Berikut kita masuk ke bagian pendahuluan. Oke, pada bagian pendahuluan ini kita akan sedikit mengingat-ingat kembali mengenai mata kuliah statika, tepatnya pada bagian reaksi perletakan dan gaya-gaya dalamnya. Mari kita mulai. Yang pertama, kasusnya adalah balok sederhana dengan perletakan sendi di A dan roll di B dengan gaya terpusat P seperti terlihat pada gambar. Maka seperti yang teman-teman ketahui, reaksi perletakannya adalah juga P baik di A maupun di B, arahnya vertikal ke atas. Untuk kasus yang kedua, jepit bebas AB dengan gaya dari bawah gitu ya ke arah atas, maka reaksi perletakan di A adalah vertikal ke bawah P, dan juga jangan lupa di jepit ada reaksi momennya. Jadi momennya sebesar P dikalikan dengan jaraknya sebesar 8, diperoleh 8P. Nah, dari sini kita gambarkan gaya-gaya dalamnya. Kita mulai yang pertama adalah gaya dalam normal gitu ya. Karena tidak ada gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang, maka gaya dalam normanya adalah 0. Gitu. Sementara untuk gaya dalam lintangnya, teman-teman bisa lihat untuk di kasus yang pertama dia ada V di sini, gitu ya. Ada P maksud saya, sebesar P, lalu turun kosong atau 0, lalu turun, dan di sini ada reaksi perletakan P, gitu ya. Sementara kalau di kasus yang jepit bebas, sebesar P turun, lalu di sini naik lagi sebesar P. Sementara itu untuk momen lenturnya, teman-teman bisa buktikan bentuknya seperti ini gitu ya. Coba latihan lagi, diperoleh keduanya kasusnya momen lentur yang positif, yaitu seperti ini arahnya, sesuai dengan convention sign yang kita sudah sepakati di mata kuliah statika. Nah, jangan lupa untuk melihat-lihat kembali videonya di reaksi perletakan dan juga gaya-gaya dalam. Lalu, apa yang kita dapatkan dari gaya-gaya dalam ini gitu ya? Nah, gaya dalam momen lentur akan berubah menjadi tegangan normal akibat lentur. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tegangan normal akibat gaya aksial. Gaya aksial itu, misalkan kita memiliki balok seperti ini. Gaya aksial adalah gaya yang bekerja di sumbunya, gitu ya. Misalkan arah ketarik ke kanan atau ke kiri, gitu. Nah, arah ini tentu ke sana. Sehingga disebut gaya aksial itu, kalau ini penampangnya, jadi gayanya itu bekerja tegak lurus terhadap penampangnya, gitu ya. Atau dalam bahasa lebih scientifically-nya, dia dalam arah normal dari penampang. Gitu ya. Arah normal itu arah tegak lurusnya. Kita ketahui ada arah normal, ada arah tangensial. Ya, ini dalam arah normal dari penampang. Oke? Mudah-mudahan masih bisa mengingat-ingat ya gaya dalam, reaksi perletakan, dan nanti dari gaya dalam momen kita bisa menghitung besarnya tegangan normal akibat momen lentur. Nah, mari kita ingat-ingat kembali terkait dengan tegangan normal. Gitu. Sebelumnya kita memiliki gaya dalam aksial dan kita bisa menghitung besarnya tegangan normal atau dilambangkan dengan sigma akibat aksial. Stress is associated with the strength of the material from which the body is made, while strain
is a measure of the deformation of the body. Nah, jadi ada stress, ada strain gitu ya. Stress terkait dengan strength of the material, strain dikaitkan dengan deformasi daripada struktur atau body yang kita tinjau. Nah, yang pertama misalkan kita meninjau penambahan panjang akibat gaya yang diberikan. Di sini kita memiliki benda panjangnya L, modulus elastisitas E, dan luas permukaan area yang ditunjukkan oleh kursor sebesar A. Ketika dia ditarik sebesar gaya N, akibat beban aksial tarik, balok bertambah panjang sebesar delta L, sehingga panjangnya menjadi L plus delta L. Ya, tentunya semua teman-teman ingat, jika gaya L bertambah, maka perpanjangan delta L juga akan bertambah. Nah, dari situlah mungkin teman-teman ingat kepada hukum Hooke gitu, di mana stres adalah modulus elastisitas yang E dikalikan dengan epsilon regangan atau strain. Lebih rinci lagi, delta adalah, atau di sini delta besar ya, di rumusannya delta kecil, N dikalikan dengan L dibagi dengan E dikalikan dengan A, di mana N adalah force, gaya aksial N di sini yang bekerja, L adalah panjang awal daripada batang tersebut, E adalah modulus elastisitas yang, dan A adalah section atau area dari penampangnya. Nah, ini teman-teman sudah mengingat tentang hukum Hooke pada penambahan panjang akibat gaya yang bekerja. Nah, mari kita tinjau lagi tadi balok atau body yang sudah mengalami pertambahan panjang tersebut akibat gaya N, ya. Nah, atas dan bawah ini sama. Yang bawah adalah ininya, terjemahannya. Normal stress, the intensity of the force acting normal to delta A is referred to as the normal stress sigma. Oke, jadi intensitas dari gaya yang bekerja dalam arah normal yang tadi saya sampaikan, atau arah yang tegak lurus dari sebuah luasan delta A. Nah, katakanlah ini yang disebut dengan delta A. A atau delta A ya kondisinya di sini. Nah, besaran yang menggambarkan kondisi deformasi dari perubahan dalam arah panjang, tadi pertambahan panjang, ataupun dalam arah perubahan sudut, itu dinamakan regangan atau strain, yang tadi disimbolkan sebagai epsilon. Gitu ya. Nah, jadi jika bekerja akibat gaya luar tersebut memunculkan normal stress, maka tentunya akan memunculkan regangan arah normal juga, yang dikatakan sebagai normal strain. Oke, jadi dengarkan baik-baik. Jika sebuah body dikenakan sebuah gaya yang tegak lurus terhadap sectionnya atau gaya yang normal gitu ya, gaya normal, maka dia akan exerted gaya dalam normal, lalu memunculkan atau bisa dihitung besaran normal stress apabila suatu gaya bekerja gitu ya. Dari normal stress tadi memungkinkan terjadinya perubahan deformasi yang ditinjau sebagai atau yang disebut sebagai normal strain. Nah, sebenarnya bagaimana sih dengan gaya dalam lentur itu? Kenapa di sini kita menyebutnya gaya tegangan normal gitu ya, tetapi akibat momen lentur. Nah, lentur kan tadi kan ya kalau di gaya-gaya dalam sudah jelas ada gaya dalam normal, kita lalu dengan sebuah formulasi hukum Hooke dalam kondisi elastis tentunya ada hipotesa tertentu yang teman-teman mungkin bisa ingat-ingat kembali gitu ya, gimana kita gunakan hukum Hooke bisa dapatkan tegangan normalnya dengan memanfaatkan meninjau atau melihat panjang section modulus Young atau modulus elastisitasnya. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya dalam lentur gitu. Nah, mari kita lihat kembali di dua kasus yang tadi sudah
saya presentasikan di awal, yaitu balok sederhana AB di kasus 1, dan di kasus 2, balok jepit bebas AB seperti tergambar. Dua-duanya memiliki momen lentur positif, seperti ditunjukkan pada gambar. Ini dia. Gitu ya. Nah, garis elastisnya atau dengan kata lain adalah lendutan yang terjadi atau deformasi yang mungkin terjadi dari akibat gaya yang bekerja seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk kasus pertama menjadi yang berwarna ungu. Jadi yang kasus awalnya yang garis abu-abu putus-putus itu, teman-teman, ini dia kasus awalnya. Dia berubah melengkung seperti ini. Ingat peletakannya di sini roll, di sini sendi. Jadi di sini nanti ada rotasi gitu ya. Well, itu akan diterangkan lebih lanjut nantinya. Nah, untuk yang kasus berikutnya, ingat di ujung A dia jepit, di ujung B dia bebas, dikenakan gaya dari B. Jadi mirip kalau teman-teman bermain-main sama penggaris gitu ya, dia akan melengkung kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi yang posisi awalnya berwarna abu-abu menjadi yang berwarna ungu. Nah, ini tentunya kelihatannya panjang sekali ya gitu. Besar sekali deformasinya arah sininya gitu. Nah, ini diperbesar tentunya biar teman-teman bisa lebih melihat secara visual. Oke, kenyataannya tidak sebesar itu atau tergantung dengan jenis materialnya juga. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, awalnya gaya luar, kita bisa menghitung gaya dalamnya. Lalu dari gaya dalam lentur, kita melihat bahwa terjadi deformasi pada balok atau lebih tepatnya balok itu melengkung jadinya. Terlihat sekali di sini, balok tersebut jadi melengkung, gitu ya, baik kondisi jepit bebas maupun kondisi sendi roll. Nah, dari sinilah kondisi melengkung tersebut menggambarkan atau berpengaruh pada strain di balok arah normalnya. Nah, dari area penampang. Jadi arah normal dari area penampang maksud saya. Jadi atau dengan kata lain strain di arah sumbu baloknya. Sumbu baloknya ini. Gitu. Nah, mungkin ini kode pertama. Jadi teman-teman lihat bahwa akibat momen lentur, deformasi yang terjadi adalah deformasi yang mempengaruhi arah normal dari area penampang baloknya atau arah dari sumbu baloknya. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat di next slide ya. Ini adalah tegangan normal akibat lentur yang nanti akan kita tinjau. Ya, oke. Mari kita lihat gitu ya. Salah satunya yang kita ambil misalkan yang kasus 2, yaitu dengan jepit bebas gaya P arah vertikal di titik B. Arah vertikalnya ke atas ya di kasus ini. Nah, momennya sebagaimana kita ketahui diperoleh positif seperti ini. Nah, tadi di slide sebelumnya dikatakan melengkung berpengaruh pada strain di balok arah normal dari area penampangnya. Kita lihat kembali gitu ya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita meninjau satu dimensi gitu aja ya, baloknya satu garis. Sekarang coba sedikit jadi 2 dimensi, dia memiliki ketinggian. Nah, ketika dia berikut adalah arah X-nya, ketika kita meninjau sebuah delta X, posisi awal sebelum ada beban, dia belum mengalami kelengkungan gitu ya. Ini yang kita tinjau searea delta X, panjangnya itu kotak. Lalu ketika kita melihat garis elastisnya di mana dia menjadi melengkung, maka kalau kita gambarkan 2 dimensinya tadi, yang tadi bentuknya kotak atau persegi panjang menjadi berbentuk trapesium seperti ini. Nah, kalau kita zoom, ini adalah kondisi awal gitu ya, lalu menjadi kondisi akhir. Dan dia sebenarnya ada kelengkungan di sini. Nah, kalau kita kembali lagi ke kasus aksial gitu ya, jadi ini gitu, kalau teman-teman perhatikan, karena melengkung tadi, dia sangat berpengaruh pada strain di balok arah normal dari area penampang. Ini dia, sangat berpengaruh di strain di arah normal pada area penampang ininya. Nah, oleh karena itu, akibat
gaya dalam lentur, kita bisa menghitung atau kita bisa memperoleh besarnya tegangan normal akibat momen lentur. Nah, bagaimana menghitung besarnya tegangan lentur? Berikutnya kita akan membahas tentang formulasi dari tegangan lentur tersebut. Oke? Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cek langsung. Ada buku Timoshenko dan ada buku Hibler yang bisa teman-teman lihat, baca langsung, penurunan rumusnya, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.